Selamat pagi. Hari ini kita masuk pada materi lanjutan dari pengantar makro, bicara mengenai bagaimana menghitung pendapatan nasional. Di materi ini kalian akan diajarkan pertama itu bicara tentang apa itu gross domestic product atau PDB itu sendiri. Terus yang kedua itu bicara apa sih hubungan dari pendapatan nasional dengan pengeluaran nasional dengan GDP itu sendiri. Yang ketiga itu akan diajarkan bagaimana komponen penghitungan GDP itu, ya apa saja komponen GDP. Yang keempat itu bicara apa sih hubungan GDP dengan inflasi. Yang terakhir kalian akan diajarkan kira-kira apakah GDP ini menjadi suatu ukuran yang pas atau paling baik untuk menghitung keadaan sosial ya atau keadaan masyarakat. Apakah masyarakat itu dikatakan ekonomi baik atau tidak. Oke, mikro dan makro ya. Mikro dan makro kalian udah ajarkan semester sebelumnya tentang mikroekonomik, sekarang masuk pada makro. Secara sederhana ini sejarah ya. Saya bicara tentang sejarah. Tokoh yang pertama merumuskan bisa dikatakan seperti itu ide ekonomi itu banyak dipengaruh ya. Kalau seandainya kita bicara tokoh pemikiran ekonomi itu banyak dipengaruhi oleh Adam Smith. Adam Smith ini menulis suatu buku tentang Wealth of Nation atau kesejahteraan suatu negara. Itu ditulis di tahun 1776. Di masa itu yang ditekankan oleh Adam Smith adalah suatu kebijakan yang bersifat liberal atau bebas. Maka di ekonomi ada mazhabnya ya. Jadi tidak hanya orang belajar fikih saja diajarkan mazhab kalau seandainya di Islam ya. Ada mazhab Hanafi dan Maliki dan seterusnya. Tapi di ekonomi juga diajarkan mazhab klasik, gitu. Klasik liberal itu sama. Itu mazhab dari Adam Smith. Mazhabnya Adam Smith ini menganggap bahwa kebebasan itu penting. Jadi tidak perlu ada campur tangan pemerintah. Gitu. Jadi biarlah masyarakat tuh yang menggerakkan ekonominya. Jadi di sana peran pemerintah bisa dikatakan tidak ada sama sekali. Tapi jadi masa 1920-1930 terjadi krisis di dunia. Ketika itu ada krisis, dia sama kalau seandainya kita pakai Adam Smith, ketika ada sakit kayak corona ini, solusinya itu biarin saja, nanti biar imun tubuh yang kuat yang menyelesaikan corona itu. Tapi ternyata didiamkan, kayak contoh Indonesia juga ya, udah setahun kita diamkan, ternyata corona hilang-hilang juga gitu kan. Berarti ada intervensi, solusinya adalah vaksin gitu. Maka di sanalah muncul tahun 1920, 1930, namanya tokohnya adalah Keynes gitu. Keynes menganggap bahwa perlu campur tangan pemerintah. Nah, di sanalah kita melihat ada campur tangan pemerintah. Dalam kelanjutannya nanti, Keynes ini didebat lagi oleh orang-orang yang mengagungkan klasik. Maka nanti ada tokoh mazhab yang selanjutnya ada neoklasik. Neoklasik ini akan dibantah sama neo-Keynes. Jadi mereka saling rebut-rebutan ya. Kalau di Amerika itu bangga dengan tiap kampusnya punya pemikiran berbeda. Ada kampus yang sangat dominan sekali Keynesnya. Ada yang dominan dengan klasiknya atau liberal. Salah satu tokoh neo-Keynes itu ada buku yang saya berikan kepada kalian namanya buku Samuelson ya. Samuelson ini orang Yahudi, dia salah satu dulunya secara mazhab dia tuh ada di klasik. Tapi belakangan dia ternyata mengagumkan Keynes gitu. Di Samuelson ini salah satu tokoh yang dapat hadiah Nobel dan dia juga sumbangsihnya bagi ekonomi adalah dia membuat suatu buku sistematis untuk pelajaran ekonomi. Jadi salah satu buku yang saya berikan kalian itu udah jilid yang keberapa edisi yang keberapa gitu. Dia membuat suatu buku yang sistematis, akhirnya dia memisahkan di sana. Kalau kalian lihat buku Samuelson silahkan ya, tidak jauh beda dengan buku-buku teks ekonomi sekarang. Itu memisahkan mikroekonomi sama makroekonomi. Jadi ada ekonomi makro, ada ekonomi makro kata si Samuelson secara tidak langsung gitu ya. Maka dipisahlah, pembelajaran pun akhirnya dipisah. Ada pelajaran mikroekonomi, ada makroekonomi. Yang diajarkan di buku teks manapun, ya kalau kalian lihat mikroekonomi itu bicara tentang individu secara keseluruhan, ya individu itu bukan secara keseluruhan maksudnya dari Aceh sampai Papua ya, tapi individu household ya, jadi individu rumah tangga dengan perusahaan dalam membuat suatu keputusan. Maka kalau kalian lihat diajar pengantar mikro, kalian diajarkan konsumsi gitu ya, dihitung bagaimana mencari utility-nya atau kepuasan. Terus di firm atau perusahaan kalian dilihat bagaimana perusahaan memaksimumkan profitnya dengan cara produksi gitu kan. Interaksi mereka itu yang ada di pasar. Jadi di mikro kalian juga diajarkan dalam interaksi mereka, baik itu pasar persaingan sempurna
ataupun pasar-pasar yang tidak sempurna gitu ya. Sedangkan di makro itu bicaranya adalah secara keseluruhan, jadi ekonomi secara keseluruhan. Jadi kita tidak hanya melihat satu individu rumah tangga saja, tapi itu adalah rumah tangga seluruh orang yang ada di sana gitu. Kalau kita bicara negara Indonesia gitu, dari Aceh gitu ya sampai Papua, itu akan kita lihat rumah tangganya secara keseluruhan. Jadi tidak satu-satu gitu, tapi adalah secara keseluruhan, agregat. Begitu juga dengan perusahaan. Perusahaan tidak cuma perusahaan bakso gitu ya, atau perusahaan tekstil, enggak. Semuanya, semua perusahaan yang ada di Indonesia dihitung. Maka makro itu lebih bicara tentang secara keseluruhan. Walaupun nanti perkembangannya, ya makro ini akhirnya muncul juga teks-teks buku yang baru itu melihat makroekonomik, analisanya dengan mikro gitu. Jadi dilihat rumah tangga itu membuat keputusan akhirnya menjadi pilihan makronya gitu. Itu kalian tidak sampai di sana. Jadi buat khusus anak manajemen cuma diajarkan bagian yang sangat kecil sekali, jadi cuman masih sedikit sekali, belum sampai tahapan pendalaman banget. Itu kalau yang mendalam nanti anak ilmu ekonomi yang belajar. Kalian cukup diajarkan mikro makro seperti apa, karena nanti banyak kasus kalian sebagai anak manajemen atau seorang manajer sekalipun pasti akan mempertimbangkan kondisi makroekonomi. Jadi diajarkan tidak secara keseluruhan, cukup yang penting-penting saja bagi kalian. Oke, kita coba lihat pembelajaran kita pertama. Ini akan kita lihat bagaimana makroekonomi itu dihitung ya dengan cara total income dengan total pengeluarannya, total expenditure. Di sini kita lihat bahwa income dan expenditure itu bisa menghitung ya. Di sini kita melihat bahwa GDP itu bisa menghitung total pendapatan semua orang yang ada di negara tersebut. Tapi GDP juga bisa menghitung total pengeluaran gitu. Nah, di sini kita melihat bahwa income sama expenditure itu bagi ekonomi makro itu menganggap nilai sama. Gitu. Jadi secara ekonomi ya, secara keseluruhan, income itu akan sama dengan expenditure. Contoh sederhana adalah saya misal beli ayam, misal harga ayam itu 50.000, ini satu ekor ayam 50.000. Saya datang ke pasar, saya kasih uang 50.000 kepada pedagang ayam. Artinya saya melakukan expenditure atau pengeluaran. Uang yang saya berikan kepada pedagang ayam itu akan menjadi income bagi pedagang ayam. Maka sangat sederhana bagi ekonomi, dia menganggap bahwa GDP ini ya itu pasti nilai sama antara income dengan expenditure. Karena pengeluaran orang itu akan menjadi income bagi orang lain. Jadi pengeluaran orang lain itu akan menjadi pendapatan bagi orang lain. Kayak contoh tadi, pengeluaran saya 50.000 beli ayam, itu akan menjadi pendapatan bagi pedagang ayam. Oke, kita lanjut. Di sini kita akan melihat satu diagram aliran dari perekonomian sangat sederhana dengan cara yang sangat simpel. Ya, kita akan melihat bagaimana faktor produksi. Ya, faktor produksi itu seperti kalian di mikro diajarkan ada tenaga kerja, lahan, capital, modal gitu ya, atau sumber daya alam. Terus ada faktor pembayaran gitu, faktor payments-nya. Semua faktor produksi ini pasti dibayar, tidak ada yang gratis gitu kan. Kalian punya buruh ya harus bayar gitu. Kalian punya sewa, ada lahan yang kalian pinjam ya harus bayar gitu. Ada modal yang kalian pinjam juga harus dikembalikan. Sumber daya alam juga harus ada yang kalian bayar kompensasinya gitu. Jadi artinya semua sumber input ini itu pasti punya biayanya, pasti harus dibayar. Maka ada faktor pembayaran ya. Nah, ini kita coba lihat sangat sederhana. Ini ada sektor rumah tangga ya, yang sebelah kanan ini rumah tangga. Terus sebelah kiri itu ada perusahaan ya, perusahaan. Rumah tangga itu punya faktor produksi seperti tenaga kerja gitu ya. Punya, kalau seandainya punya lahan yang bisa disewakan, ada ruko dan seterusnya. Artinya rumah tangga itu punya faktor produksi. Dia bisa jual ya. Bisa saja dia jual lahan itu, tanah itu dijual, atau disewakan tanah itu. Ya, fungsinya untuk mendapatkan pendapatan gitu ya. Jadi dia bisa jual yang ada di rumah tangga ini, yang dimiliki rumah tangga kepada perusahaan untuk mendapatkan pendapatan. Tapi si rumah tangga itu pasti akan belanja juga kepada perusahaan, barang dan jasa itu. Ya, barang-barang yang dihasilkan oleh perusahaan ini pasti akan dibeli oleh rumah tangga. Jadi consume good and service, ya, barang dan jasa. Si firm ini atau rumah tangga produksi ini itu dia bisa membeli atau menyewa ya faktor produksi. Jadi dia bisa dia sewa, bisa dia beli faktor produksi. Jadi bisa tanah itu dibeli sama dia, bisa disewa gitu kan.
atau dia sewa tenaga kerja gitu, diupahkan dengan biaya nanti kan. Tapi di saat bersamaan dia juga melakukan suatu aktivitas ekonomi berupa penjualan barang dan jasa, ya. Nah, ini interaksi mereka lah yang kita lihat ketika ada satu pasar yang kita namakan sebagai pasar faktor produksi gitu ya. Maka di sini rumah tangga akan mengirimkan hal-hal yang ada di rumah tangga ini seperti labor, land, dan capital, rumah tenaga kerja, lahan, dan modal diberikan pada pasar faktor produksi ini, terus itu akan menjadi faktor produksi bagi perusahaan. Ini harus dibayar, gitu kan? Faktor produksi ini harus dibayar. Bisa berupa gaji, tenaga kerja dibayar dengan gaji, atau dia akan memberikan rent, gitu ya, atau sewa, atau profit, ya. Jadi ada keuntungan kalau seandainya ada investasi di sini, maka diberikan kembali pada household. Ini akan menjadi aktivitas pengiriman dari rumah tangga ini, itu adalah pendapatan bagi rumah tangga, ya. Wages, rent, profit itu akan menjadi pendapatan bagi rumah tangga. Pendapatan ini menjadi GDP, gitu ya. Ini yang GDP itu. Jadi total pendapatan yang dihasilkan itu menjadi GDP. Tapi kalau kita lihat dari pasar barang dan jasa, ya, kalau ini faktor produksinya, sini faktor barang dan jasanya, pasar barang dan jasa. Rumah tangga itu mengeluarkan uang untuk belanja barang dan jasa, ya. Ya, ini akan menjadi revenue atau pendapatan bagi perusahaan. Spendingnya rumah tangga itu akan menjadi pendapatan bagi perusahaan. Di sini perusahaan juga menjual barang dan jasa di pasar ini, ya, yaitu akan dibeli oleh rumah tangga. Nah, di sini kita melihat bahwa income itu nilainya akan sama dengan spending. Maka di makroekonomi itu akan mengatakan bahwa income sama dengan spending. Jadi sangat sederhana, di makroekonomi kalian akan melihat bahwa GDP itu bisa dihitung dari pengeluarannya atau bisa dihitung dari pendapatannya. Yang jadi masalah di Indonesia, ya, kita masih kesulitan berapa sih gaji. Itu sulit sekali. Banyak yang tidak terdata, itu kan. Pedagang kaki lima itu berapa sih yang dihasilkan dalam sebulan? Itu kan nggak bisa kedata. Sulit sekali mendatanya. Maka income ini sulit sekali dihitung. Menghitung pendapatan orang itu sulit sekali. Terkadang orang ya, kalau di perusahaan itu nanti biasanya dia ada laporan keuangan yang benar, itu kan katanya seperti itu. Ada laporan keuangan yang buat pajak itu biasa lebih murah, lebih rendah ya, penghasilan lebih rendah. Tapi ada juga pendapatan yang dibesarkan untuk bisa menarik investor. Kalau gitu kan sangat sulit sekali ya menghitung pendapatan itu sulit. Maka di Indonesia jarang sekali menggunakan income sebagai hitungan atau pendapatan ini dihitung sebagai GDP. Biasanya Indonesia menghitung dari spending ya atau pengeluaran. Ya. Karena bagi orang kalian bisa aja nanti melihat ya, ada orang yang ketika kalian tanya berapa penghasilannya sebulan, biasanya dia tidak ingin memberitahukan. Tapi kalian bisa menilai seseorang itu dari apa yang dilakukan dari aktivitas ekonomi ya, seperti belanjanya seperti apa, dia belanja di mana, suka nongkrong di mana, pakaiannya seperti apa, bajunya seperti apa, merek atau enggak. Itu kan bisa kalian kayak, oh ini anak orang kaya atau tidak, gitu kan. Terus kendaraannya seperti apa, dan seterusnya. Artinya dari spending itu bisa kita menilai berapa sih pendapatan dia kira-kira sebulan. Di sini yang kita abaikan dari diagram tersebut adalah tadi ya, diagram yang sederhana ini mengabaikan adalah kita tidak memasukkan peran pemerintah di sana, yaitu berupa memberikan pajak ya, memungut pajak nggak ada. Terus dia beli barang dan jasa tidak ada. Jadi ingat, pemerintah juga melakukan aktivitas ekonomi, yaitu berupa pembelian barang dan jasa. Terus kita mengabaikan satu lagi adalah kita tidak menganggap ada sistem keuangan. Jadi artinya orang yang menabung ya sama yang minjam di pasar keuangan itu tidak ada, kita anggap tidak ada. Terus yang tidak ada lagi adalah tidak adanya sektor luar negeri. Jadi tidak ada perdagangan barang dan jasa, good and service, tidak ada aset keuangan yang dilakukan dengan orang luar negeri, tidak ada orang luar negeri atau kita membeli falas, valuta asing, main di falasnya, tidak ada. Jadi di sini kita masih mengabaikan tiga hal ini, tidak kita masukkan dalam analisa kita. Walaupun nanti pendalamannya ada ya. Di sini kata kunci yang harus kalian lihat adalah GDP itu sendiri adalah the market value of all final goods and service. Jadi artinya adalah nilai pasar untuk semua barang dan jasa yang bersifat final ya. Jadi barang yang sudah jadi. Kalau barang setengah jadi enggak. Produce artinya diproduksi within a country. Artinya dalam suatu negara
in a given period of time. Jadi artinya dalam satu periode waktu. Nah, di sini kita coba bedah market value. Artinya di sini adalah barangnya itu harus ada nilainya. Kalau tidak ada nilainya, itu dianggap tidak bisa kita hitung sebagai GDP. Ya. Jadi all goods measured in the same units. Jadi bisa nanti dengan dolar kalau misalnya di Amerika, kita biasa pakai rupiah gitu ya. Kalau seandainya barang itu tidak punya harga pasarnya, itu kita keluarkan dia. Contohnya apa? Kalian kerja di rumah, bantu orang tua, nyapu, ngepel, gitu ya. Atau siram bunga, nyuci motor, cuci mobil, itu tidak dihitung sebagai tidak ada nilai pasarnya. Membantu rumah itu nggak ada, bekerja di rumah itu nggak ada nilai pasarnya. Jadi itu dia tidak dihitung sebagai GDP ya. Dia tidak dihitung sebagai GDP. Terus lanjutannya adalah final ya. Kata final ya. Ini harus kalian ingat, barangnya adalah barang jadi. Kenapa ada kata final? Karena nanti ada barang yang belum jadi. Contoh ya. Kalian lihat ada baju, pakaian. Baju itu pasti dibikin dari benang. Benang ini berasal dari kapas dari pohon ya. Berarti ada proses perubahan dari pohon jadi kapas menjadi benang menjadi pakaian. Kalau kita hitung semua aktivitas ekonomi itu akan menjadi angka yang sangat besar sekali. Dari pohon berapa sih dijual pedagang pohon gitu kan, itu angka sangat besar sekali. Dia akan menjadi angka yang sangat besar, maka yang digunakan nanti adalah nilai akhirnya saja ya, pakaian itu saja. Walaupun nanti bisa ya, kalian bisa menghitung dengan nilai value added namanya, istilahnya nilai tambah. Dengan cara kalian menjumlahkan nilai tambah bisa. Contoh misalnya dari pedagang pohon itu dinilai $1 ya, $1. Terus dari pohon berubah jadi kapas nanti dijual dengan $3. Berarti kan naik tuh dari $1 menjadi $3, ada kenaikan $2 gitu. Nah, itu yang kalian jumlahkan semua nanti. Dari $2 naik lagi nanti dia jadi benang jadi $5 ya, berarti ada naik $3, jadi 2 tambah 3, dari $5 jadi $10 gitu ya, berarti ada $5. Nah, di sana kalian melihat bahwa pakaian harganya $10, tapi secara penjumlahan penambahan dari pohon menjadi kapas tadi ya, terus menjadi kapas menjadi benang, itu ada penambahan 2 tambah 3 tambah 5 gitu. Artinya tetap 10. Jadi kalau seandainya pakai nilai value added boleh gitu, tapi yang paling gampang yang pakai nilai final gitu ya. Oke, lanjut. Intermediate barang setengah jadi itu tidak kita hitung sebagai perhitungan ya, tapi bisa nanti kalau seandainya dibutuhkan itu dihitung sebagai nilai tambah, boleh kalian hitung dari nilai tambahnya. Itu akan dapat nilai GDP juga. Oke, lanjut. Sini goods ya. Goods berarti itu barang yang bisa kalian sentuh. Itu seperti DVD, sepeda. Ini karena buatan Menkyu ya, Amerika. Pakai bir dia. Bir juga dihitung katanya. Kita teh aja lah ya. Teh, kopi itu dianggap goods juga. Atau dia barang yang tidak bisa kita sentuh seperti jasa ya. Laundry, konser, dosen ngajar itu juga seperti jasa. Maka goods itu adalah barang yang bisa kalian sentuh, service yang tidak bisa kalian sentuh. Seperti laundry, jasa laundry dan seterusnya. Ini ada kata produce ya, currently produce goods. Artinya di sini barang itu dihasilkan di periode waktu ini gitu, tidak dihasilkan di masa lalu. Jadi kalau seandainya ada satu pabrik bikin laptop di tahun 2020, terus dia baru terjual di 2021, itu tidak dihitung sebagai GDP 2021, tapi dihitung sebagai GDP tahun 2020 karena dia diproduksi di tahun 2020. Ya. Terus lanjutannya adalah within a country ya. Jadi di sini adalah GDP itu dihitung dari value production that occurs within a country border. Artinya di sini adalah selama barang itu dihasilkan di negara tersebut, kita tidak peduli dia apakah dihasilkan on citizen atau penduduk lokalnya atau dihasilkan oleh penduduk asing, foreigners ya. Kita nggak peduli. Jadi ada orang-orang luar negeri yang kerja di Indonesia, ada banyak, di Jakarta tuh banyak. Ya kan, orang luar negeri kerja di Indonesia banyak. Termasuk di Papua ada juga ya, di Freeport. Ada orang asing yang kerja di Indonesia. Selama dia bekerja di Indonesia, dia menghasilkan uang atau jasa, itu dihitung sebagai GDP Indonesia. Jadi kita tidak peduli dia orang mana. Tapi kalau kalian peduli dengan orang mana,
tidak ingin ada orang asingnya, itu bukan gross domestic product, tapi namanya satu lagi adalah gross national product atau GNP, atau ke Indonesia adalah produk nasional bruto atau PNB. Di sana kita mengeluarkan orang-orang asing, tapi kita mengambil penduduk Indonesia, termasuk yang bekerja di luar negeri ya. Kalau dia kerja jadi TKW itu dihitung sebagai PNB, tapi tidak sebagai GDP Indonesia. Jadi ingat ya, GDP itu bicara yang terjadi di satu negara. Jadi kita tidak peduli orang mana yang menghasilkan. Selama dia menghasilkan barang di Indonesia, itu dianggap sebagai GDP Indonesia. Di sini kata terakhir adalah given period of time ya. Jadi di Indonesia, di dunia juga sama ya. Biasa dihitung 3 bulan dari Januari sampai Maret, kira-kira berapa GDP Indonesia. Nanti dari April selanjutnya itu dihitung juga berapa GDP Indonesia. Nanti diakumulasikan setahun berapa sih GDP Indonesia. Jadi GDP ini dihitung dengan periode waktu gitu. Ya, bisa 6 bulan sekali boleh, ada 3 bulan ada 4 bulan sekali ada. Jadi tergantung kebijakan. Di Indonesia BPS itu biasa 3 bulan sekali ya. Nanti ada data tahunannya. Oke, kita lihat komponen dari GDP. Tadi kita melihat bahwa GDP itu bisa dihitung dari pendapatan sama pengeluaran. Sekarang kita lihatnya dari spendingnya saja ya, pengeluaran. Karena kalau dari pendapatan sulit sekali. Berapa gaji orang, gitu ya, berapa sewa, seterusnya. Kalau dari segi pengeluaran itu kita melihat dari 4, yaitu konsumsi, investasi, government purchase, sama net export ya. Keempat komponen inilah ketika kita jumlahkan dia akan menjadi GDP. Ya, nanti ada sedikit perbedaan dalam pelajaran makroekonomi. Ada ekonomi itu dianggap sebagai ekonomi terbuka sama tertutup. Ya, kalau sampai kita mengasumsikan ekonomi itu tertutup, maka tidak ada net ekspor, artinya tidak ada transaksi dengan negara luar gitu. Maka NX-nya diabaikan. Jadi cuma 3 ya, kalau seandainya asumsi negara itu tertutup, C tambah I tambah G. Tapi kalau seandainya terbuka, maka NX yang dipertimbangkan. Ya, selisih dari ekspor dengan impor yang dipertimbangkan. Kita coba bedah konsumsi ini ya. Ini adalah total pengeluaran dari rumah tangga terhadap barang dan jasa. Contoh, harga dari rumah itu ya. Kalau seandainya direntalkan atau disewakan, maka kita bisa mempertimbangkan berapa. Ini contoh ya, sedikit perbedaan. Saya sampaikan dulu bedanya konsumsi sama investasi itu adalah kalau seandainya barang itu ya kita gunakan untuk kegiatan sehari-hari tanpa menghasilkan uang, itu dianggap sebagai konsumsi. Tapi kalau barang itu kita gunakan untuk menghasilkan uang, itu dianggap sebagai investasi. Contoh sederhana adalah misal sepeda motor. Kalau sepeda motor itu kalian gunakan untuk pindah dari satu daerah ke daerah lain, untuk jalan aja ya, tanpa menghasilkan uang di sana, itu dianggap sebagai konsumsi. Tapi kalian ikut Gojek terus menghasilkan uang, itu dianggap sebagai investasi. Sama juga dengan laptop itu kalian gunakan, yang perempuan suka nonton Korea gitu ya, itu dianggap sebagai konsumsi. Tapi kalau laptop itu kalian gunakan untuk menghasilkan uang, itu dianggap sebagai investasi. Ya, itu perbedaannya. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya rumah, kita punya rumah itu kita gunakan untuk kehidupan kita gitu ya. Kita nggak sewakan. Ya, tidak kita jual, tidak kita sewakan. Berarti itu dianggap sebagai konsumsi. Terus pertanyaannya berapa nilainya? Secara gampangnya udah tanya aja, kira-kira kalau seandainya rumah itu disewakan berapa sih harganya? Nah, itulah akan menjadi nilai konsumsi. Ya, sangat sederhana ya, kita hitung aja, kira-kira kalau setahun berapa sih dia sewa gitu. Oh ternyata harga sewanya 12 juta, berarti sebulannya 1 juta kan konsumsi untuk rumah gitu. Ya, jadi sangat sederhana seperti itu ya. Investasi, tadi saya katakan bahwa investasi itu adalah tergantung penggunaannya menghasilkan uang atau tidak. Contoh mesin, kalian beli mesin ya, peralatan perusahaan itu, mesin atau barang-barang lain ya, alat-alat untuk produksi itu dianggap sebagai investasi. Bisa juga infrastruktur gitu ya, seperti pabrik, kantor gitu ya, atau rumah sendiri gitu ya, itu bisa dianggap sebagai investasi gitu. Atau persediaan ya, seperti barang yang kalian hasilkan tapi tidak kalian jual di tahun sekarang, mungkin di tahun depan gitu ya, persediaan itu dianggap sebagai investasi. Nah, catatannya yang harus kalian ingat bahwa investasi itu tidak sama ya. Jangan kalian duga bahwa investasi ini kayak kita beli saham, kita beli obligasi, enggak. Jadi di sini yang dimaksud dengan investasi adalah selama seseorang itu mengeluarkan uang, tapi niatnya nanti dengan barang tersebut menghasilkan uang gitu ya.
Contoh, saya beli mobil, harapannya nanti dari mobil itu saya ikut go-kart gitu ya, agar bisa menghasilkan uang. Itu investasi dia. Atau saya beli laptop baru gitu ya, harapannya dengan laptop baru itu saya bisa ngajar lebih baik, maka itu dianggap sebagai investasi, bukan konsumsi. Jadi harus dibedakan ya, investasi bukanlah transaksi berupa beli barang aset keuangan gitu ya, seperti stok, saham, atau bonds atau obligasi ya. Government purchase atau pengeluaran pemerintah. Ini adalah semua pengeluaran pemerintah terhadap barang dan jasa yang dikeluarkan oleh pemerintah terhadap bisa negara bagian, bisa negara, kalau di Amerika ada negara bagian ya, kalau kita di Indonesia ada provinsi, kabupaten, kota, dan seterusnya. Atau sebuah negara. Negara itu biasa juga beli barang, contohnya sederhana, Unan itu adalah barang yang dibeli, ya, tanda kutip ya. Gedung itu dibeli sama Unan, sama pemerintah. Dibikin gedung, artinya dia membayar barang ya. Barangnya adalah gedung. Kursi itu barang, papan tulis, ya, spidol dan seterusnya itu barang yang dibeli oleh pemerintah. Service ya, dosen itu kan dia memberikan jasa, gitu. Tapi dibayar oleh siapa? Ya, pemerintah. Jadi service yang diberikan dosen pada mahasiswa itu dibayar oleh pemerintah. Jadi artinya pemerintah pun mengeluarkan ya barang dan jasa, belanja barang dan jasa. Di sini kita mengeluarkan ya, tidak kita pertimbangkan itu adalah biaya sosial gitu, atau keamanan sosial, itu enggak. Jadi kalau seandainya ada asuransi sosial itu tidak dimasukkan kalau ada pemerintah memberikan itu ya, memberikan bantuan sosial berupa BLT itu contohnya di Indonesia. Bantuan langsung tunai itu enggak dihitung sebagai pengeluaran pemerintah. Atau kalau di negara maju itu ada asuransi pengangguran ya. Itu tidak. Jadi karena dia tidak beli barang jasa, cuman memberikan uang saja gitu. Jadi tidak mengeluarkan uang untuk beli barang jasa, cuman ngasih transfer uang gitu. Maka dia tidak dihitung sebagai government purchase. Terakhir, nilai ekspor itu adalah selisih dari ekspor dengan impor ya. Ekspor dengan impor. Ekspor sendiri adalah itu menggambarkan pengeluaran orang asing terhadap barang dan jasa lokal. Sedangkan impor itu adalah pengeluaran orang lokal terhadap barang dari luar negeri ya. Jadi kalau ada impor beras Thailand, berarti kita belanja barangnya Thailand ya, orang Indonesia beli barang Thailand gitu, itu dianggap sebagai impor. Sedangkan ekspor itu adalah barang kita yang dikonsumsi orang asing. Oke, penjumlahan mereka lah itu menjadi GDP. Simbol GDP biasa digunakan Y ya. C untuk konsumsi, I untuk investasi, G itu bicara pengeluaran pemerintah. Ada yang mengatakan government spending atau government purchase, atau bisa government expenditure, sama saja. Terus ada NX ya, selisih dari ekspor dengan impor. Ini contoh di Amerika tahun 2007 ya, billions. Jadi dalam bentuk miliar, 1.800 miliar gitu. Kita lihat di sini ternyata komponen terbesar di sini adalah konsumsi ya. Konsumsi itu menyumbang besar terhadap GDP di Amerika. Di Indonesia sama. Rata-rata di dunia itu konsumsi memiliki porsi yang besar. Di sini investasi ada 2.125, government pengeluaran pemerintah ada 2.650 ya. Jadi kalau kalian lihat negara seliberal sekalipun Amerika itu tetap pengeluaran pemerintah juga tinggi. Terus ada NX-nya nilai negatif. Artinya di sini impor Amerika sangat besar sekali ya. Negara Amerika impornya sangat besar dibandingkan ekspornya. Secara presentasi kita lihat porsi dari GDP ya, kita lihat konsumsi itu menyumbang terbesar, 70% itu konsumsi menyumbang terhadap GDP. Maka banyak kasus negara-negara itu sangat khawatir ketika daya beli masyarakatnya turun ya, karena porsinya sangat besar. Ini contoh corona tahun 2020 termasuk sekarang 2021. Itu pemerintah khawatir terhadap daya beli masyarakat gitu. Maka kenapa ada BLT, tetap beri bantuan tunai, bantuan tenaga kerja ya, prakerja dan seterusnya. Karena untuk membantu konsumsi ini jangan sampai hancur gitu. Kalau ini hancur, udah GDP hancur gitu. Pendapatan negara itu akan turun. Jadi ada stimulasi yang dilakukan pemerintah akhirnya mengarah ke sini gitu ya. Dari sana kalian bisa melihat kebijakan pemerintah itu ke arah mana ya. Karena porsi GDP itu banyak disumbang oleh konsumsi. Terus ada kata per kapita. Per kapita ini membantu kira-kira, ingat ya, per kapita ini dihitung dengan cara berapa GDP Amerika ini
itu dibagi, ini dalam miliar ya, 1.841 miliar dibagi jumlah penduduk Amerika. Maka dapat angka setahunnya penduduk Amerika tuh udah memperoleh sebesar 450 ya, ini tahun 2007 nih. Udah sekarang udah naik lagi tuh. 450 ribu lah. Kalau dengan rupiah 10 dolar ya. Sorry, 1 dolar 10 rupiah. Itu tinggal tambah 0,4 gitu ya. Berarti setahun orang Amerika tuh penghasilannya itu udah sampai 450 juta ya. 450 jutaan, itu udah 50 jutaan gitu ya. Kalau sampai pakai 14 ribu itu udah di atas itu 60 juta, 70 juta gitu. 700 juta ya, sorry, 700 juta. 700 juta kalau dibagi bulanannya itu udah 70 juta gitu kan. Sampai 65 atau 70 juta. Jadi orang Amerika tuh sebulan udah sampai penghasilan sekian. Udah 20-an juta gitu penghasilan orang Amerika sebulan. Indonesia belum sampai sana. Maka dari GDP per kapita ini bisa dihitung dia apakah negara kaya atau negara miskin gitu. Ya bayangkan saja kira-kira ya, kalau seandainya ada penduduk suatu negara sebulannya penghasilannya itu udah sampai 50 juta, itu udah kaya tuh. Ya. Orang punya penghasilan 10 juta aja udah kaya gitu. Udah sejahtera lah untuk orang Indonesia gitu kan. Dapat 50 juta itu udah kaya semua tuh. Udah bisa beli banyak barang gitu kan. Indonesia menuju ke sana. Indonesia masih dari negara berkembang sekarang udah menjadi middle income ya, negara yang pendapatannya udah menengah gitu. Harapannya nanti pas Indonesia 100 tahun gitu ya, 2045 kira-kira 20 tahun kurang lagi ya, 20 tahun sedikit lagi. Kita dituju udah sampai penghasilan segini ya, sama dengan Amerika ini. Harapan kita seperti itu. Jadi harapannya ada di pundak kalian. 20 tahun ke depan kalian tuh udah usia-usia matang ya. Harapannya udah penghasilannya udah sampai di sini. Membantu Indonesia mencapai negara yang maju. Oke, lanjut. Ini contoh soal bagaimana kalau seandainya kalian beri contoh soal si Debbie ini spend atau mengeluarkan uang 200 dolar untuk membelikan atau mentraktir suaminya ya. Jadi dia ingin makan romantis sama suaminya. Makan malam romantis di Boston. Ini negara bagian Amerika ya. Artinya dia belanja di negara Amerika. Dia orang Amerika belanja di satu daerah di Amerika. Makan restoran. Sebesar harga restoran itu makanannya 200 dolar. Terus ada B, si Sarah ini mengeluarkan uang 1.800 untuk membeli laptop. Ya, laptop ini digunakan untuk menghasilkan usaha dia. Dia ingin mempublikasikan bisnisnya. Tapi laptop ini dirakit atau dibikin di Cina. Yang C itu si Jen spend, dia mengeluarkan uang sebesar 1.200 untuk membeli komputer yang digunakan untuk mengedit bisnisnya. Itu artinya tetap ya, dia ingin menghasilkan uang dengan komputer itu. Tapi komputer itu diperoleh dari hasil diskon ya, cuci gudang. Karena dia dapat harga cuci gudang. Kenapa bisa dapat harga cuci gudang? Karena barang itu telah dihasilkan di tahun sebelumnya. Jadi misal di tahun 2021 gitu ya, ada orang jual komputer, tapi barang itu telah dihasilkan di tahun-tahun sebelumnya, di tahun 2005, 2015 gitu ya. Udah jadul sekali gitu ya, 2015, udah 5 tahun berlalu, 6 tahun berlalu, baru dijual cuci gudang. Ya dijual dengan harga murah. Yang D adalah contohnya General Motor, ini produk manufakturnya Amerika ya, bikin mobil, GM. Dia membuat suatu kendaraan, totalnya ya, nilainya itu adalah 500 juta dolar. 500 juta dolar. Tapi yang terjual atau yang dibeli oleh konsumen baru 470. Ya. Baru sanggup dibeli konsumen dari sekian banyak mobil itu baru terjual 470 juta. Nah, sekarang kita lihat, kasus si A, tadi itu si Debbie mengeluarkan uang sebanyak 200 untuk mentraktir suaminya di negara Amerika. Ini akan dihitung sebagai GDP GDP Amerika, karena konsumsi masyarakatnya naik, dihitung sebagai kenaikan konsumsi. Nilai kenaikannya adalah sebesar 200 dolar. Sedangkan B, kasusnya adalah si Sarah ini orang Amerika, tapi dia beli laptop untuk kegiatan dia, untuk menghasilkan uang. Jadi spend, dia mengeluarkan uang 1.800. 1.800 ini dianggap sebagai investasi bagi si Sarah. Berarti GDP naik. Tapi yang jadi masalah adalah laptop ini ternyata dibikin di Cina. Karena dibikin di Cina, itu impor naik. Maka kita melihat di sini adalah investasi naik, ekspornya turun gitu. Maka GDP tidak berubah, ya.
Soal yang selanjutnya C, si Jen ini mengeluarkan uang $1.200 untuk membeli suatu komputer. Yang jadi masalah adalah komputer ini dibeli dari barang hasil cuci gudang, karena barangnya udah lama dijual. Udah lama diproduksi, baru ingin dijual gitu ya, dengan harga murah. Walaupun ini dihasilkan oleh produksi lokal gitu, jadi buatan Amerika gitu komputernya. Nah, sini adalah current GDP sama investasi itu tidak berubah ya, karena komputer ini dihasilkan di tahun sebelumnya. Yang dihitung adalah tahun sekarang. Ingat, GDP hanya menghitung nilai dia sekarang, tahun-tahun sebelum tidak. Yang D adalah General Motor itu membangun atau membuat kendaraan mobil senilai $500 juta ya, $500 juta. Tapi baru terjual atau dibeli oleh konsumen sebesar $470 ya, 470 juta US dollar. Di sini kita melihat bahwa konsumsi naik. Naiknya berapa? 470. Sisanya apa? Itu menjadi investasi ya. Menjadi investasi bagi persediaan ya, persediaan investasi bagi perusahaan. Inventories 30 US dollar. Walaupun nanti di tahun ke depan itu investasi tidak ada lagi dianggap, karena sudah dihitung sebelumnya ya. Biar tidak terjadi double account. Jadi penghitungan ganda tidak terjadi. Oke. Lanjutan adalah kita bicara tentang real versus nominal GDP. Jadi kalian harus tahu di ekonomi ya, makro itu kalian diajarkan PDB itu ada dua nanti, minimal 2 ya. Nanti ada lanjutannya. Ada PDB real sama PDB nominal. Kalau nominal ya sangat sederhana, GDP itu dihitung dengan P kali Q. Ya, berapa harga barang itu dikali kuantitas barang yang terjual. Itu dihitung sebagai nominal GDP. Kalau seandainya kita pakai harga berlaku ya. Yang jadi masalah adalah GDP ini akan bias ketika kita analisa ketika ada kenaikan harga. Inflasi ini bahasa lainnya adalah kenaikan harga ya. Inflasi itu adalah kenaikan harga. Contoh di Indonesia tahun 2008, saya kurang tahu, lupa saya, tahun 2008 2009 ya. Itu di Indonesia harga cabai naik. Dari 1 kilonya 20.000 menjadi 100.000. Ya, bayangkan ya, dari 20.000 menjadi 100.000. Itu jadi masalah. Karena kenaikan harga itu mengganggu masyarakat. Coba bayangkan orang Minang ya, sehari berapa kilo habisnya cabai gitu kan. Anggaplah 1 kilo itu buat 2 kali makan gitu hari. Kalau dibagi 2 hari gitu kan, berarti 15 sehari dia belanja untuk beli cabai. Awalnya 20.000 loh, 20.000 kali 15 lah. Artinya 300 ribuan awalnya untuk beli cabai 1 bulan. Tiba-tiba jadi 100.000, bayangkan. Dari 20.000 jadi 100.000. Itu udah habis penghasilan untuk beli cabai saja itu 1,5 juta. Artinya masyarakat nggak akan sanggup gitu, beli cabai doang udah habis 1,5 juta. Kalau yang punya penghasilan 15 juta oke, nggak ada masalah. Tapi yang penghasilan 3 juta jadi masalah. Setengah penghasilan udah habis untuk beli cabai saja. Artinya cabai ternyata menjadi perusak ekonomi gitu, di store ekonomi variable. Maka di sanalah penting melihat kalau seandainya dikalikan nanti ya, harga itu dikalikan dengan GDP-nya, kita akan bias, kita akan melihat bahwa nilai nominal GDP negara tersebut lagi naik. Padahal yang terjadi adalah kenaikan harga saja gitu. Maka ekonomi itu mengembangkan satu metode dihitung dengan cara realnya. Bagaimana cara menghitung realnya adalah kalau nominal itu bicara current ya, nilai price-nya sekarang. Jadi dia tidak mengkoreksi adanya inflasi. Jadi nominal sangat sederhana, berapa sih harga sekarang kali saja berapa barang terjual, gampang. Tapi kalau seandainya real itu dia menggunakan tahun dasar ya. Diasumsikan tahun dasar dan itu tidak ada perubahan harga. Di Indonesia biasanya dikoreksi 5 tahun sekali ya. Di BPS itu biasanya 5 tahun sekali dikoreksi. Ada yang sampai 10 tahun juga terkadang ya. 10 tahun baru dikoreksi tahun dasarnya. Contoh, ini contohnya. Ini ada 1-2 barang saja yang akan kita lihat, walaupun di Indonesia bisa banyak ya. Tapi untuk perkuliahan ini cukup kita contohkan yang sederhana saja gitu. Ada pizza sama latte gitu ya. Ini contoh tahunnya 2-3 tahun saja, 2005, 2006, 2007 ya. Harganya ini pizza tuh dari 10, 11, 12 ya, ada kenaikan 10, 11, 12. Sedangkan latte naik dari 2, 2,5, 300. 3. Sedangkan kuantitas naik ya, 400, 500, 600 itu pizza. Sedangkan latte juga naik dari tiap tahun ke tahunnya 1000, 1100, 1200.
Kalau kita hitung secara nominal itu sangat gampang sekali, ya tinggal dikalikan saja 10 kali 400 gitu kan. 10 kali 400 tambah 2 kali 1000 gitu kan. Ini 4000 tambah 2000 ya 6000 gitu kan. Jadi GDP-nya tahun 2005 6000. GDP 2006 11 kali 500 ya. 5500 gitu kan. Tambah 2,5 kali 1100 gitu. Maka totalnya adalah 4250. 2007 sangat gampang dikalikan saja lagi 12 kali 600 gitu kan. Tambah 3 kali 1200 dijumlahkan jadi 10.800. Kalau kita lihat di sini kenaikannya luar biasa ya, dari 6.000 jadi 8.250. Ini kenaikannya sampai 37,5%. Sedangkan kenaikan dari sini 8.250 sampai 10.800 itu kenaikannya sebesar 30,9%. Nah, bagaimana kalau seandainya kita hitung dia dengan cara real? Dihitung dengan cara real gampang, itu adalah kita tentukan dulu tahun dasarnya. Nah, di sini dicontohkan dia menggunakan tahun dasarnya adalah 2005. Artinya harga yang akan digunakan itu pizza adalah 10, sedangkan harga latte yang digunakan itu adalah $2. Jadi kita tidak mengasumsikan ada kenaikan harga dari 10, 11, 12 ini atau 2, 2,5, 3 ini enggak. Kita tetap menggunakan harganya 10 sama 2. Nah, maka di sini cara menghitungnya ya, GDP PDB real di tahun 2005 itu adalah 10 kali 400 ditambah 2 kali 1000. Itu nilai adalah 6000. Tidak jauh beda ya, nilainya pasti sama nih. Nominal sama real di tahun dasar pasti sama. Tapi di tahun 2006 ini akan beda. Karena angka 10 harga tetap dipakai harga 10 dikalikan 500 ini. Ya, ditambah 2 dikali 1100. Maka penjumlahannya menjadi 7.200. Di 2007 harga tetap pakai angka 10 ya, kuantitasnya 600 ya. 10 kali 600 itu 6.000 ya. Ditambah $2 kali 1.200. Maka totalnya adalah 8.400. Nah, di sini kita melihat bahwa kenaikannya tidak terlalu besar ya, cuma 20% ya. Ini 16,7%. Tidak sebesar tadi, itu sampai 30% lebih ya. Sini nggak sampai 20% saja kenaikan. Maka GDP real ini cukup membantu melihat apakah negara tersebut barang dan jasa bertambah atau tidak. Maka GDP real yang digunakan, bukan GDP nominal ya. Nah, ini tadi contohnya perubahan ya, itu ada seperti ini. Sekarang kita masuk. Kita melihat bahwa coba ya, ini ada kenaikan ya dari 6.000 menjadi 8.250. Nah, di sini ada kenaikan yang sangat besar. Berarti di sini ada suatu koreksi yang terjadi adalah GDP itu mengkoreksi nilai inflasi. Jadi sebenarnya ada kenaikan sebesar 17,5% itu karena harga naik saja gitu ya. Bukan karena barang jasa bertambah. Gitu. Nah, di sini juga sama ya, 30,9 itu bukan 30,9, itu cuman sekitar 13,2 ya, atau 14,2% disumbangkan oleh kenaikan harga. Sedangkan barang jasa itu naik cuma 16,7%. Oke, ini contoh di Amerika bagaimana nilai nominal sama real secara grafik. Kita lihat bahwa dari tahun 1965 gitu ya, sampai di Amerika tahun 2005 tuh naik sekali gitu. Naiknya besar gitu ya. Sedangkan kalau kita lihat nilai real dengan tahun dasar 2000 itu sangat smooth sekali ya. Sangat datar gitu ya. Tidak sebesar kenaikan nominal gitu. Maka di sanalah kita melihat bahwa bisa jadi di tahun 65 sampai 2005 itu memang banyak disumbangkan oleh kenaikan inflasi saja, kenaikan harga di Amerika. Lanjutan, tadi kita udah menyinggung ya, tadi kita katakan ada dua. Sekarang ketiganya, yang terakhir GDP itu dihitung dengan cara deflator. GDP deflatornya adalah itu bisa menghitung harga keseluruhan. Harga keseluruhan. Definisinya adalah nanti rumusnya yang kalian ingat adalah 100 kali nominal GDP per real GDP. Kalian ingat di sini nominal GDP itu adalah P kali Q, sedangkan real GDP itu adalah Q, ya kuantitasnya. Maka ketika P kali Q dibagi Q itu hasilnya P, maka GDP deflator ini itu bisa digunakan untuk menghitung harga, ya. Jadi GDP deflator itu cukup membantu untuk menghitung berapa tingkat inflasi.
dari tahun ke tahun gitu ya. Jadi dengan cara mencari nominal GDP dibagi real GDP, kalian tuh bisa dapat nilai uh, inflasi di negara tersebut. Jadi kalau kalian dikasih soal misalnya nominal ada, ini ada, terus tanya berapa sih inflasi negara tersebut, harusnya bisa dihitung dengan cara kalian membagi nominal GDP dengan real gitu. Atau di sebaliknya, kalian dikasih tahu inflasinya ada gitu, nominalnya ada, realnya tanya, itu kan bisa diganti saja kan. Berarti nominal dibagi inflasi. Atau sebaliknya, soal selanjutnya, kalian dikasih inflasi, dikasih real, suruh cari nominal, ya gampang saja, kalikan saja inflasi kali real GDP. Ya, jadi soal bisa di otak-atik gitu. Jadi kalian jangan bingung gitu. Kalian harus tahu bahwa nominal GDP itu dibagi real GDP adalah GDP deflator atau bisa dihitung sebagai tingkat inflasi. Ini contoh ya. Contoh real GDP-nya nominalnya 6.000 sedangkan real GDP 6.000. Jadi deflatornya berapa? Ya tinggal dibagi saja kan. Kali 100. Berarti 100 ya. 6.000 dibagi 6.000, 1 dikali 100 ya 100. Di sini 2006 ya, 8250 bagi 7200 dikali 100 itu 114,6. Selanjutnya juga sama, 10.800 dibagi 8.400 dikali 100 itu menjadi 128,6. Nah, di sini ada kenaikan, coba lihat ada harga naik sebesar 14,6% ya. Inilah kenaikan harga. Nanti ada harga naik dari 2005 ke 2006 sebesar 14,6%. Ini dari 14.400,6 sampai 128,6 itu berarti ada kenaikan sebesar 12,2%. Jadi cara menghitung kenaikan harga ya bisa dari sini gitu. Ini contoh soal kalian disuruh cari berapa nilai nominal GDP di tahun 2007 ya. Ya gampang tinggal dikalikan saja gitu kan. Kalikan nih 30 kali 900 ditambah 100 kali 192. Real GDP di 2008 gitu kan. Terus dicari deflator tahun 2009. Nah, ini contoh tadi, berarti kalau seandainya nominal tinggal dikalikan saja 30 kali 900 ditambah 100 dikali 192 ya. Maka nominal GDP di tahun 2007 itu adalah 46,200. Sedangkan soal yang ke B cari real GDP di tahun 2008. Kita menggunakan tahun dasarnya, di sini tahun dasarnya base year-nya 2007, maka harga akan kita gunakan 30 ya, 30, tapi kuantitas yang akan kita gunakan di tahun 2008 yaitu 1000. Maka 30 kali 1000 itu adalah 30.000. Barang B harganya yang kita gunakan adalah 100 karena tahun dasar dikali kuantitas di tahun 2008 itu 200. 100 kali 200 itu 20.000 ya. Maka 30.000 tambah 20.000 hasilnya GDP real di tahun 2008 adalah 50.000. Soal yang C adalah kalian disuruh cari GDP deflator 2009. Itu adalah nominal GDP ya. Nominal GDP-nya adalah 36 ya dikali 10 50 ditambah 100 kali 25. Maka dapat 58.300. Sedangkan real GDP di tahun 2009 itu harga tahun dasar udah 30 dikali dengan 1050 ditambah 100 dikali 25 ya 205. Maka hasilnya adalah 52.000. Nah, sekarang kalian bagilah nominal GDP dibagi real GDP dikali 100 ya. Nominal GDP dibagi real GDP dikali 100. Maka hasilnya adalah 112,1. Itu GDP deflator di tahun 2009. Oke, lanjutan terakhir itu adalah apakah GDP ini akan menggambarkan kondisi ekonomi negara itu baik atau tidak. Real GDP per kapita itu adalah indikator utama yang digunakan untuk menghitung rata-rata standar hidup masyarakat di sana. Ya, real GDP per kapita itu biasanya digunakan sebagai indikator utama dari rata-rata standar hidup di negara tersebut. Tapi yang jadi masalah ya, ini selalu menjadi kritik bagi GDP itu sendiri atau PDB itu, dia tidak menjadi ukuran yang sempurna untuk menghitung apakah negara itu benar-benar baik atau tidak. Kenapa? Bisa aja nanti yang menghasilkan orang kaya ya. Ya. Contoh,
Kayak bayangkan tadi, hasilnya 50 juta sebulan. Tapi di Amerika banyak orang kaya juga kan, Bill Gates gitu kan. Penghasilan itu mungkin besar daripada itu kan. Artinya nanti ternyata GDP itu siapa yang menyumbang kalau seandainya cuma segelintir orang, cuma 100 orang. Coba bayangkan di Indonesia ada 250 juta penduduk. Ternyata yang menghasilkan itu 1000 doang, 1000 orang saja yang menghasilkan. Selebihnya penghasilan di bawah standar gitu. Ya GDP naik ya besar gitu. GDP-nya sangat besar. Tapi secara porsi pembagian itu timpang gitu. Bukan itu menjadi kritik ya, terhadap GDP. Oke, ini kritik dari lanjutannya ya. GDP itu tidak bisa menghitung kualitas dari lingkungan. Terus tidak bisa menghitung waktu santai ya. Tidak bisa dihitung sama GDP. Berapa? Waktu santai itu berharga ya, bagi orang Amerika itu berharga. Kalau kalian tinggal di Jakarta itu sangat kerasa sekali. Berangkat dari kantor untuk kerja jam 8 itu gila-gila untuk berangkatnya. Sebelum jam 6 harus berangkat. Karena saya pernah tinggal setahun lebih di Amerika, di Jakarta ya. Kerja di sana. Jadi kerja tuh waktunya memang berangkat sebelum jam 8 itu udah harus bangun. Subuh memang lebih cepat sana kan jam 4. Pulang jam 5 ya jam 5, tapi nggak bisa keluar, macet sekali. Berangkatnya selesai ya harus habis maghrib. Jadi artinya memang waktu santai itu di secara GDP itu Jakarta tuh besar ya dibandingkan Payakumbuh. Tapi waktu santai nggak dihitung, itu jadi koreksi ya. Kalau di Payakumbuh kan macet tuh nggak ada ya. Terus ada juga GDP tadi kekurangan tadi tidak ada, dia tidak punya pasarnya nanti ya. Contoh ada seorang orang tua ya. Kalau ibu kalian tidak bekerja, kalian dirawat dari kecil sampai besar gitu. Itu kan kalau dibayar tuh mahal sekali ya. Berapa harus dibayarkan? Tapi kan yang dilakukan orang tua kalian itu nggak dibayar kan, tidak ada pasarnya, tidak dihitung juga sebagai GDP. Itu kekurangan dia ya. Terus tadi tidak distribusi pendapatan ini nggak dipertimbangkan sama GDP. Contoh tadi saya sampaikan kalau seandainya di Indonesia yang kaya itu orang punya rokok ya. Bos rokok itu tinggi penghasilannya. Jadi kalau seandainya dia dihitung ya besar sekali pendapatan Indonesia. Tapi kalau itu yang digunakan kita bisa bias, kita mengatakan mungkin penghasilan Indonesia sebulan itu udah sampai 5 juta ke atas gitu. Padahal belum tentu ya. Karena bisa jadi disumbangkan oleh orang-orang kaya di Indonesia saja. Kalau gitu kenapa kita gunakan gitu ya? Walaupun dia bukan alat yang baik, tapi setidaknya dia cukup membantu ya. Untuk membantu kira-kira nih contoh ya, di negara lain dalam 12 negara ternyata dengan real GDP per kapita yang sangat besar gitu ya. Ini Indonesia ada di sini nih. Ya. Masih kisaran 10 sampai 10 ribu, masih kecil sekali per bulan. Per tahun ya. Kalau dirupiahkan ini kan 10.000 dolar ini kalau seandainya kita pakai 14.000 berarti dah 140 juta ya. 140 juta dibagi 12 berarti ya 1 jutaan gitu kan. Ya Indonesia masih 1 jutaan gitu penghasilannya. Amerika sama Jepang tuh udah sampai sini 30.000 40.000. Artinya memang dia tidak bisa dihitung sebagai ukuran yang pas, tapi kita bisa melihat negara itu kaya atau tidaknya dari sana. Terus juga membantu juga ya melihat ternyata orang-orang punya penghasilan besar itu punya kesempatan hidupnya, ekspektasi hidupnya panjang ya. Indonesia lumayan ya, 70 enggak pada ya. Indonesia masih 70, masih oke lah. Tapi kita lihat orang-orang yang punya penghasilan besar itu hidupnya lebih panjang gitu, karena dia punya uang tuh kalau sakit bisa sembuh gitu kan. Walaupun dengan jaminan juga ya. Terus dengan GDP juga kita bisa lihat bahwa tingkat literasi atau kemampuan membaca dari penduduk itu orang punya penghasilan lebih besar, Cina, Jepang dan seterusnya, Jepang, Jerman, Amerika itu punya tingkat literasi yang lebih besar ya. Indonesia masih lumayan ya. Tingkat literasi kita masih oke, tapi jangan bangga juga kita masih bermasalah dalam ya tingkat membaca saja, tapi literasi itu lebih dalam sebenarnya. Itu kemampuan memahami bacaan Indonesia itu masih bermasalah. Nah, ini tingkat menggunakan internet ini tahun 2007 ya, Indonesia masih rendah waktu itu. Sekarang mungkin udah naik, cukup lumayan gitu ya. Itu kira-kira ya pelajaran kita di hari ini, perkuliahan kita. GDP itu menghitung tingkat pendapatan atau dari pengeluaran di suatu negara gitu ya.
Ada 4 komponen untuk menghitung GDP itu sendiri, ada konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, sama ekspor. GDP nominal itu menghitung current price, artinya harga sekarang, sedangkan real GDP itu mempertimbangkan adanya perubahan inflasi, ada koreksinya di sana. Jadi maka di real GDP itu menggunakan tahun dasar. GDP itu menjadi indikator utama untuk menghitung ya kesejahteraan masyarakat. Tapi walaupun itu tidak sempurna, masih ada kritiknya seperti tadi ya. Dia tidak bisa menghitung lingkungan, tidak bisa, ada hal-hal yang tidak dihitung. Di ekonomi itu tidak dihitung sama dia. Oke, sekian saja yang bisa disampaikan. Semoga bisa dipahami. Kalau seandainya ada pertanyaan, boleh nanti melalui chat. Terima kasih.